Menyebut Kang Deddy itu seperti Jokowi kedua gitu ya. Ini anak-anak nakal, berikan pendidikan ala militer. Kenakalan dia akan terfasilitasi dan kapabilitas ala militer yang dia dapat. Ini bisa jadi keliti baru katanya itu bagi orang yang nggak setuju. Pak Jokowi akhirnya menunjukkan bahwa kamu kalau liput aku akan kasih kamu sirkus-sirkus politik yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Amanat Institute. Nah, di podcast Amanat Institute ini nantinya kita akan ngebahas topik-topik terkait dengan politik, sosial, dan juga isu-isu yang sedang berkembang. Nah, di episode kali ini gue nggak sendirian karena gue ditemenin sama seorang pemuda yang rajin, terampil, dan bergembira nih. Iya, pemuda yang sangat menjalankan amanat. Ya, jadi pemuda amanat. Ya, ini dia Mas Budi Adi Santoso. Salah, Budi Adi Putro. Gak apa-apa. Iya, memang nama pasaran itu ya agak susah, apalagi namanya kurang ini kan. Kalau sekarang kan orang namanya Jeffrey, apa keren, apa Michael, atau apa sih nama-nama sekarang tuh David, Divio, ada teman gue namanya gitu-gitu. Namanya kurang komersil banget untuk dunia digital, Budi Adi Putro. Sama baik. Kayak lu kayak agak-agak mirip sama gue sebenarnya generasinya. Gimana? Kusnadi kayaknya agak kurang komersil juga. Nggak ada yang punya nama Kusnadi, jarang banget. Betul. Tapi Budi dan Kusnadi itu adalah nama yang asli dan sesuai dengan akar value Indonesia. Iya. Sesama Jawa ini, bro. Oh, di Jawa juga. Di mana lo, Kus? Asal. Kalau nyokap itu Jawa Timur. Di mana ya Jawa Timur? Trenggalek. Oh, Trenggalek. Iya. Dulu Mas Emil Dardak ya wakil gubernur Jawa Timur, sekarang dulu Bupati Trenggalek tuh. Iya. Kalau gue juga Jawa Timur. Oh ya, di mana? Batu. Oh Malang. ya, oke lah, masih kota lah ya. Masih. Kalau Trenggalek tuh pinggir-pinggir. Iya. Kalau terus bokap? Kalau bokap itu Purworejo malah justru. Oh, Purworejo. Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur bersatu ini. Purworejo tuh banyak pahlawan-pahlawan orang-orang besar Indonesia lahir dari Purworejo loh. Betul. Tapi bapak saya bukan pahlawan ini. Pahlawan itu setelah udah nggak ada ya, Gus. Bapak masih sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Nanti mungkin setelah itu jadi pahlawan buat diri lu ya. Siap. Memang beliau pahlawan untuk anak-anak dan keluarganya. Asik. Oke. Mas Budi, gimana? Sehat? Sehat, oke. Dan menikmati dunia politik dengan cukup mengejutkan, dan kebetulan gue di Total Politik. Jadi hari-hari emang ngelihat berbagai peristiwa, fenomena, dan sirkus-sirkus politik. Nah, dari para aktor-aktor politik. Ya. Gitu. Tapi lo gila sih, di Total Politik tuh sekarang tamu-tamunya keren-keren. Udah macem-macem, ada Bambang Pacul dan lain-lain. Tapi kita flashback sedikit nih ke masa Pilpres. Kalau gua lihat-lihat nih, lu jago banget membelah diri kemana-mana nih. Gimana tuh? Karena hari ini lo datang ke kubunya Prabowo. Besokannya datang ke Desak Anies. Iya. Besokannya lagi lo datang ke acaranya siapa capres Ganjar. Pak Ganjar. Iya, saking 16% lu sampai lupa ya. Benar. Gak apa-apa, memang itu konsekuensi dari elektoral yang kurang bagus. Nah, pertanyaannya sebenarnya arah politik lo nih kemana? Total Politik itu selalu pengen jadi teman bagi semua orang. Oke. Makanya kalau lu tanya Total Politik sebagai sebuah media baru lah ya, homeless media kalau dalam konteks digitalnya, kita pengen menghadirkan ruang temu yang nyaman dan inklusif bagi semua pihak. Apapun ideologinya, apapun spektrum politiknya, apapun value perjuangannya, bebas aja dan boleh aja bergaul dan bermain bersama Total Politik. Jadi makanya kemarin kita waktu Pilpres kemarin itu lumayan juga, Kus. Ada yang sebagian menganggap wow, Total Politik kayaknya Prabowo banget sih. Ya boleh aja, tapi kita tuh udah bikin juga, bener kata lu tadi, kita udah bikin 3 kali event Desak Anies. Dan salah satu Desak Anies yang mungkin secara kepemirsaan atau orang yang paling banyak ditonton gitu ya, itu di Total Politik salah satunya gitu. Kita juga bikin satu kali event untuk Mas Ganjar. Jadi kita mencoba untuk bergaul dan mengakomodasi, menjadi ruang terbuka buat siapa aja yang pengen memanfaatkan dan pengen berdiskusi gitu. Dan
salah satu ideologi total politik, satu tadi ruang temu. Kita pengen menjadi ruang yang aman dan nyaman dan riang gembira bagi semua orang untuk bisa kongko, gabung, nongkrong, berdiskusi di situ. Itu satu ideologinya. Yang kedua, kalau sekarang kan kalau di dunia jurnalistik kan ya, Gus, itu ada banyak jenis-jenis atau tipologi jurnalisme gitu ya. Misalnya ada jurnalisme investigatif, ada jurnalisme sastrawi, macam-macam lah. Kalau total politik ideologinya journalism of happiness. Jadi pokoknya kalau lu ke total politik, ya lu mengharapkan gua dan Ari akan kulitin lu, akan injek-injek lu, akan bikin lu nggak bisa ngomong sampai susah gitu. Kayak banyak sekali hal yang normal dalam talk show televisi atau talk show di digital. Total politik ideologinya kayaknya agak jauh dari situ. Kita pengen semua orang yang datang happy. Merasa sure bahasa politiknya, ya ujung-ujung ya kalau lu udah happy, kalau lu udah nyaman, kayaknya informasi apa aja yang gua dan Ari tanya akan dibuka. Nah itu jadi ujung-ujungnya dapat informasi yang juga punya kualitas gitu. Jadi udah tepat dong gue labelin lu tadi sebagai anak muda yang rajin, terampil, dan berbahagia. Gue menyerahkan itu kepada lu untuk dan satu amanat. Iya, pemegang amanat. Iya. Amanat Institut. Iya, supaya dipakai terus sama Amanat Institut. Gitu. Kos kurang lebih. Jadi seru lah total politik di dunia percaturan dan dialektikaan politik kita. Ya lumayan lah, mewarnai lah dalam setahun terakhir. Ya oke. Tapi kalau nggak salah, lu dulu pernah jadi wartawan di Balai Kota dan juga jadi wartawan di Istana. Betul. Waktu era kepemimpinannya Pak Jokowi. Ceritain dong, kira-kira ada pengalaman unik apa ketika lo berada menjadi wartawan di sana? Iya, gua itu jadi wartawan kan sejak dari kampus, aktif di pers kampus, abis itu 2010 apa 2011 gitu, gue memulai karir jadi reporter dan news anchor di TVRI, kemudian pindah ke Trans TV, macem-macem desknya, bro. Jadi nggak langsung, meskipun gue sangat meminati isu politik, dulu juga aktivis mahasiswa, gue ketika masuk ke media nggak langsung ditempatkan di desk politik atau penugasan politik. Gue lama sekali 2 tahun itu random aja, di kriminal pernah nongkrongin, jam subuh pernah ngeliat liput kebakaran pernah. Gue setahun lebih gue jadi wartawan reportase siang namanya. Reportase siang tuh untuk liputan feature gue liputan soal kuliner, gue liputan soal feature, gimana misalnya salah satunya ya, gimana menjaga anak Anda supaya tidak hilang di kebun binatang ketika Anda liburan. Gitu-gitu. Gue pernah tuh bikin liputan kayak gitu. Sampai akhirnya 2012 gue ditugaskan oleh koordinator liputan, oleh produser untuk meliput kegiatan Pak Jokowi waktu itu. Jadi mulai calon gubernur sampai akhirnya Pak Jokowi jadi gubernur, dan kemudian akhirnya dapat kesempatan untuk running jadi presiden selama masa kampanye, dan kemudian jadi wartawan kepresidenan. Jadi agak panjang lah mengikuti Pak Jokowi menanjak sebagai dari out of the blue, dari orang yang mungkin dianggap orang daerah sampai jadi pemain paling penting dalam politik nasional dalam waktu lebih dari 10 tahun terakhir gitu. Menarik banget gue ngelihat waktu itu Pak Jokowi itu Gus hadir dan lahir menjadi disruptor pada zamannya. Jadi gini, gue sih percaya ya, setiap masa itu ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ketika masa kita, dan itu sesuai dengan selera masyarakat kita terhadap tontonan di media ya. Misalnya kalau kita ingat Pak SBY muncul jadi presiden, muncul jadi tokoh di tahun 2002, 2003, akhirnya jadi presiden kita tahun 2004, hasil pemilihan langsung. Waktu itu yang tren di media itu sinetron.
Jadi mungkin ya feeling gue bayangan orang terhadap sosok pemimpin yang ideal ya kayak yang mereka lihat di sinetron. Rapi, keren, pakai jas, ngomongnya tertata, sisirannya klimis, bagus rambutnya, di mana-mana jadi sok-sok kebapaan yang ganteng, sangat presidensial. Karena kan kalau kita lihat sinetron itu kan yang sangat ideal dan sangat kacau kan ada di semua di situ kan. Kayaknya nggak ada deh di kehidupan hari-hari. Orang pagi-pagi sarapan pakai roti minumnya jus jeruk gitu kan. Lu kan bisa lihat di sinetron. Kita sarapannya Indomie. Iya, sarapannya Indomie atau bubur ayam atau lontong sayur kan. Tapi kan lu lihat di sinetron rumah-rumah gedong di sinetron kan nggak ada tuh. Jus jeruk atau pakai susu putih ya kan. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Agak jarang tuh lu lihat. Nah, mungkin bayangan ideal tentang pemimpin kita tuh kayak Pak SBY waktu itu ala sinetron. Bergeser di tahun 2010 ke atas, 2011, 2012 itu era reality show. Kalau lu masih ingat Kus, reality show itu pada waktu itu kita hampir TV kita isinya semua reality show, dari mulai bedah rumah, termehek-mehek, katakan cinta, hal-hal yang sebenarnya terlihat nyata dan sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Relate sama kehidupan sehari-hari. Nah, mood politiknya waktu itu akhirnya menurut gua menyesuaikan. Muncullah orang waktu itu yang namanya Pak Dahlan Iskan kalau lu masih ingat. Dahlan Iskan itu Menteri BUMN. Ya waktu itu ketika para menteri itu semua pakai jas, pakai safari, sangat serius, ngomongnya serius lah sebagai seorang menteri dan pejabat publik pada umumnya. Pak Dahlan itu waktu itu Menteri BUMN dan tampil dengan sangat meling ya kalau bahasa Jawanya ya. Sangat santai, sangat anti birokratis, sangat sederhana mungkin lah ya. Sederhana gitu, kayak masyarakat pada umumnya, pakai sneakers kalau rapat kabinet, pakai kaos baju kemeja di linting. Nah, tapi Pak Dahlan waktu itu kan nggak sempat maju elektoral, jadi tokoh politik yang mendisrupsi. Tapi puncaknya adalah era Joko Widodo. Waktu itu Pak SBY yang sangat kaku, yang sangat serius, yang sangat birokratis, yang sangat presidensial, sakral. Kemudian muncul sosok politisi, pemimpin politik atau kepala daerah kayak Pak Jokowi yang sangat santai gitu, yang sangat dianggap bagian dari rakyat. Jadi kalau Pak Jokowi itu kan dulu 2014 tema kampanyenya adalah apa sih nama tema kampanye? Enggak. Kok gua agak lupa ya. Pokoknya garis besarnya adalah Pak Jokowi, kayak kita ngelihat Pak Jokowi itu kayak kita ngelihat satu di antara kita yang ada di sana, gitu kan. Jadi kita merasa dekat dengan Pak Jokowi, jadi nggak menjadi sosok pemimpin yang berjarak. Nah waktu itu, ini gue mau kasih ilustrasi pengalaman pertama gue ikut ya di hari pertama. Gubernur, dia dilantik jadi gubernur atau bertugas menjadi gubernur. Waktu itu kita wartawan normal, pagi-pagi jam 9 pagi apa jam 8, setengah 9 pagi lah. Kita udah standby di Balai Kota DKI untuk melihat dan menyaksikan gimana gubernur DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo yang orang Solo ini, itu berkantor. Kita nunggu tuh bro dari jam 8 nggak datang, jam 8.30 nggak datang juga, jam 9 nggak datang, setengah 10 nggak datang, jam 10 pagi nggak datang. Wah, wartawan-wartawan yang udah kumpul di Balai Kota udah kebayang nih headline di kepalanya tuh apa kira-kira lu jadi wartawan? Headline-nya apa? Gubernur baru Jakarta datang telat. Gitu kan. Digoreng nih. Udah kebayang tuh Kus di kepala kita, setengah 11 nggak datang, jam 11 kurang, jam 11-an lah Pak Jokowi baru datang. Wah, kita udah siap kan, berondong pertanyaan doorstop. Pak, kemana? Bapak kok baru datang jam 11 gini. Tahu nggak? Pak Jokowi cerita, iya, saya sebelum kesini saya belusukan dulu. Hah? Belusukan tuh gimana Pak? Belusukan, saya pergi sidak ke kelurahan, lupa kelurahan apa, dan kecamatan, waktu itu kecamatan Senen apa Cempaka Putih gitu, gue lupa. Cempaka Putih. Iya, kalau nggak salah kayak gitu. Jadi, pagi-pagi? Iya, sebelum ke kantor saya kesana dulu. Terus dia cerita, jadi saya kesana, harusnya kan pelayanan publik itu kan jam 7:30 udah mulai ya. Saya datang ke kelurahan, salah satu kelurahan, gue lupa kelurahannya apa. Itu saya datang kira-kira jam 8 kurang. Sampai sana, petugasnya belum ada yang datang.
Dan lu Sidak tahu nih ceritanya. dan lu tahu nggak Gus, kalau misalnya kantor kelurahan itu kosong, biasanya ada yang itu kan nitip motor di dalam, tau nggak lo? Iya, Jadi iya, motornya iya. masih di stang 2 gitu di dalam, standar 2. Jadi saking orangnya belum datang, Pak Jokowi datang tuh sidak, kaget. Sebagian petugas yang datang kaget, ada gubernur datang. Dia tanya, lurahnya mana? Lagi ke lapangan Pak, tinjauan lapangan. Wakil lurahnya mana? Sama tinjauan lapangan. Sekretaris lurahnya mana? Sama Pak, tinjauan lapangan. Wah, kan kemana nggak ada? Padahal ini harusnya udah mulai pelayanan publik. Terus Pak Jokowi, oke, sama petugas yang udah datang, oke, ya udahlah kita tunggu aja. Kalau saya mau bikin KTP, caranya gimana? Kata Pak Jokowi. Oh ya, Bapak duduk di sini, ya. Habis itu nanti Bapak masuk ke ruangan itu untuk foto dan tanda tangan. Oh gitu. Ya udah, Pak Jokowi duduk. Di depannya ruangan foto nih untuk KTP. Karena itu ruangan masih dikunci dan ditutup dan dikunci, petugasnya mau buka dong ruangannya. Lu tahu nggak? Ada kunci yang satu gebyok gitu. Tahu. Jadi kunci ada isinya 20 kunci gitu, gebyokan. Dia mau buka nih. Ini petugasnya nih, karena kan Ini sambil panik cari kunci mana nih gitu. keringet jagung. Ini Pak Jokowi yang cerita keringet jagung. Dia buka, saya tunggu 5 menit, 10 menit, nggak kebuka-buka. Jadi diganti kunci nggak kebuka karena tegang kan. Wah, makin ketegangan. Ya udah kata Pak Jokowi, yaudah saya naik dulu ke atas, naik ke ruangannya lurah, wakil lurah, pejabat-pejabat kelurahan. Pasti belum ada yang datang juga. 10 menit kemudian dia balik lagi. Jadi 5 menit kemudian dia balik lagi lah. Kamu tahu nggak kata Pak Jokowi? Itu petugasnya masih di depan pintu untuk buka kuncinya dan nggak kebuka-buka karena tegang dan derdek. Siapa yang nyangka? Ya. Lu jam 8 pagi, Kus. Udah didatengin gubernur Jakarta. Kan nggak kebayang lu kelurahan. Mimpi buruk, apes banget. Akhirnya setelah dicoba berkali-kali akhirnya kebuka. Ya udah gitu. Terus Pak Jokowi sidak lagi ke satu kecamatan dan pelayanan publiknya belum 100% berjalan. Lo tau nggak pelajaran apa yang pertama dan akhirnya mengubah personality dan exposure Pak Jokowi di media pada waktu itu menurut gue ya. Pak Jokowi ceritain itu ke kita media yang nggak punya dokumentasinya karena kita nggak menangkap momen itu. Tau nggak Pak Jokowi akhirnya menunjukkan bahwa nih aku bawa cerita, aku bawa I bring news for you guys. Jadi kamu kalau ikut aku, kamu kalau syuting aku, kamu kalau liput aku akan kasih kamu sirkus politik yang bagus. Lu kebayang nggak kalau di media, media yang tadinya kalau pejabat itu kan sangat resmi, cuma ngomong di acara upacara atau sambutan, ini ada sidak gubernur ke kelurahan, lurahnya belum datang, itu kan gambar dan ceritanya luar biasa, Kus. Tapi nggak ada yang ngeliput. Jadi sejak saat itu, sejak hari kedua menjabat sebagai gubernur, wartawan sebagian besar yang tadinya nunggu di kantornya gubernur untuk mendapatkan dan meliput kegiatan gubernur, sejak hari kedua dan hari ketiga awal-awal itu udah nunggu Pak Jokowi di rumah dinasnya beliau di Taman Suropati. Supaya apa, Kus? Karena Pak Jokowi nggak pernah punya jadwal yang jelas, yang resmi, karena belusukan terus. Jadi kita nungguin dia dan ngikutin kemana dia pergi. Karena beritanya, aktivitasnya itu sangat menarik untuk kita ikuti. Itulah cerita menurut gua kenapa Pak Jokowi akhirnya jadi media darling. Karena dia tahu kebutuhan media, dia tahu kesukaan orang terhadap reality show yang lagi booming pada waktu itu, sehingga sebagai seorang politisi dia mengikuti selera pasar dengan, kita bisa bilang istilah sekarangnya, sirkus-sirkus politiknya Pak Jokowi yang akhirnya memikat orang dan membuat elektabilitasnya, surveinya waktu itu lebih tinggi dari ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang akhirnya mungkin memaksa Ibu Mega memberikan boarding pass tiket pencapresan dari PD Perjuangan untuk Joko Widodo. Gitu. Oke, keren. Memang Pak Jokowi itu sosok yang luar biasa ya. Untuk sederhana dan tapi memang Pak Jokowi itu orangnya begitu ya. Ules, lembut. Iya memang begitu. Jadi sebenarnya kan itu ya. Jadi kadang-kadang banyak politisi yang mencoba untuk
sirkus ala apa, kan waktu itu akhirnya banyak kepala daerah itu jadi Jokowi semua. Pengen semua jadi Jokowi. Kalau lu lihat perhatiin, Ganjar pengen jadi Jokowi, Ridwan Kamil pengen jadi Jokowi, Risma di Surabaya pengen jadi Jokowi. Semua turun ke lapangan, semua bikin apalah, nyapu jalanan lah, marah-marah sama orang lah, gitu-gitu loh. Banyak. Semua pengen jadi kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi kalau memang lu pengen mendapatkan resonansi yang baik di depan dan di belakang layar, on camera atau off camera, lu harus punya konsistensi dan personality yang nggak boleh terlalu jauh beda dengan realitasnya. Itu yang membuat, menurut gue, membuat Pak Jokowi sukses sebagai politisi yang bisa mengentertain masyarakatnya dengan tadi gambar-gambar dan dan gambar-gambar dan aksi-aksi panggung yang diminati dan membuat masyarakat tertarik gitu. Oke. Kalau tadi kita ngomongin nyinggung sedikit nih soal sirkus kepala daerah. Nah, kita ngomongin kepala daerah. Akhir-akhir ini kan baru aja tuh viral banget Kang Deddy Mulyadi nih. Soal kebijakannya atau program yang dia tuh pengen anak-anak nakal dimasukin ke barak militer. Menurut lo gimana? Terlepas ya. Nih gue sebelum kita ngomongin mengenai gue setuju atau nggak setuju atau pendapatnya, perspektifnya soal barak militer. Tapi Kang Deddy, banyak yang menyebut Kang Deddy itu seperti Jokowi kedua gitu ya. Polanya fleksibilitasnya, belusukannya, spontanitasnya. Dan kalau dulu Pak Jokowi harus punya media yang mengikuti dia untuk bisa merekam gambar apa yang terjadi, Kang Deddy nggak perlu harus menggalang atau memberitahu media-media untuk terus ngikutin dia, karena dia bisa melakukan itu dengan sendiri. Kan zaman sekarang vlog. Pakai handphone juga udah bisa jadi gambar yang bagus gitu. Jadi dan satu lagi menurut gua dari Kang Deddy, Kang Deddy itu mungkin bisa cepat populer dan cepat dapat dukungan dan cepat sekali menyita perhatian karena satu, dia berbeda. Dia berbeda dari kepala daerah yang lainnya. Secara diferensiasi dan positioning dalam marketing politik, Kang Deddy punya perbedaan dan punya speciality, kespesialan lah. Yang kedua, mungkin kenapa orang melihat Kang Deddy ini genuine. Kan kadang-kadang kalau kita ngelihat politisi gitu ya, Kus, yang misalnya quote unquote nih, sok belusukan atau sok merakyat, tapi sebenarnya kehidupan nyatanya dia jauh dari itu gitu. Orang kan pasti akan melihat mana yang genuine, mana yang orisinil, mana yang enggak. Nah, menurut gua semakin kesini, semakin orang pengen yang orisinil, pengen yang dekat dengan realita. Dan kalau lu tanya orang-orang yang membersamai Kang Deddy sejak lama, sejak dia jadi anggota DPRD, sejak dia Bupati Purwakarta, sampai jadi politisi di DPR dan jadi gubernur sekarang, itu nggak banyak beda gitu. Malah sama aja Kang Deddy yang lu lihat dan lu temani dulu di real life, di realita kehidupan, dan Kang Deddy yang lu saksikan di handphone dan di TV itu ya sama kayak gitu. Jadi menurut gua itu kali yang membuat Kang Deddy menyita perhatiannya. Salah satunya kan tadi soal yang lu tanya kan soal barak militer. Itu terlepas dari debatable ya, atau perdebatan ini berfungsi apa enggak, ini bagus apa enggak, ini bisa mengubah mentalitas anak-anak nakal itu apa enggak. Atau justru malah menimbulkan trauma tersendiri. Bisa aja. Kan sebagian bilang, satu, ini anak udah nggak bisa diatur, harus pakai cara-cara disiplin militer untuk bisa, orang tuanya aja udah nggak didengerin, jadi harus pakai orang yang punya kedisiplinan seperti militer gitu kan. Di satu sisi, di perspektif yang lain, orang menganggap bahwa ini anak-anak nakal didisiplinkan dan diberikan wawasan dan pendidikan ala militer, sehingga kenakalan dia akan terfasilitasi dan makin canggih dengan wawasan dan kapabilitas ala militer yang dia dapat pendidikannya. Jadi kalau lu pasti ingat di Jogja dulu ada anak geng motor kelitih apa segala macam. Ini bisa jadi kelitih baru katanya gitu bagi orang yang nggak setuju. Tapi gue nggak mau main di setuju atau nggak setuju, karena gue bukan ahli pendidikan, gue juga bukan
pengamat sosial, gue nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi secara komunikasi politik, gue dari kacamata media dan seorang jurnalis, gue melihat Kang Deddy bisa menyita perhatian dan bisa memunculkan hal yang berbeda dari kebanyakan kepala-kepala daerah yang lain. Dan satu, Kang Deddy berani menurut gua memunculkan sesuatu yang sebenarnya ada di benak orang-orang, ada di benak orang-orang, ada di hati orang-orang. Tapi cuma nggak pernah diomongkan atau nggak berani diomongkan atau nggak tahu cara mengimplementasikan apa yang terjadi. Jadi mungkin di sebagian besar orang, kalau lu punya anak, mungkin kalau anak lu nakal, itu kan dua aja tuh yang normal ya masyarakat Indonesia yang kebanyakan. Kalau nggak lu masukin pesantren atau sekolah retret gitu ya untuk agama Katolik gitu misalnya, lu masukin pesantren aja anak nakal, atau masukin ke pendidikan militer gitu aja kan, dua kutubnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa ini dapat dukungan banyak orang dan dapat apresiasi, dapat sorotan, karena mungkin sebagian besar orang tua berpikir hal yang sama gitu. Jadi Kang Deddy tahu apa isi kepala banyak orang dan dia mencoba mengentertain itu menjadi sebuah aksi politik yang kebijakan yang ya kita bisa lihat nanti apakah berhasil apa enggak gitu Kus, menurut gua. Oke. Nah jadi kan kalau kita ngelihat sekarang tuh banyak sekali kepala daerah atau para politisi itu menggunakan sosial media dengan membawakan narasi-narasi yang dekat dengan rakyat. Nah kalau lo ngelihat ini, apakah ini strategi politik baru atau cuman gimmick doang? Menurut gua sejak era revolusi kemerdekaan, ya politisi kita memang gambar dan narasi yang paling populer untuk marketing politik ya paling banyak ya dekat dengan rakyat ya. Jadi ini sebenarnya strategi lama, strategi tua yang dari era ke era, zaman ke zaman memang selalu dilakukan oleh para politisi. Dekat sama rakyat, berpelukan sama rakyat, ada di tengah-tengah rakyat, nggak cuma di acara seremonial aja. Memang secara gambar, secara narasi ini yang bisa menggerakkan, yang bisa membuat hati dari atau emosional dari masyarakat itu bisa tergerak untuk bisa bersimpati dengan politisi yang dimaksud. Jadi menurut gue itu hal yang lumrah, hal yang baik, hal yang sebenarnya kalau itu terjadi dalam realitas yang nyata sehari-hari dan tidak dibuat-buat, Kus, itu menjadi menjadi hal yang kita rindukan dari hampir semua politisi kita gitu. Jadi menurut gue that's good. Tapi kuncinya satu, kalau menurut gue jangan sampai orang menemukan dua realitas atau dua personality yang sangat bertolak belakang dari apa yang coba dihasilkan atau dihadirkan di sosial media gitu. Jadi kadang-kadang sejak era Pak Jokowi menurut gua trennya politisi yang tampil apa adanya, tampil yang nggak harus perfect dan pinter atau paling ganteng atau paling cantik, itu juga bisa menang pemilu kok gitu. Pak Jokowi kan sering dulu kalau lu perhatikan ya narasinya, iya saya bodoh emang saya gubernurnya, wali kota bodoh kayak gitu kan. Dia kan selalu ya memang saya nggak pinter gitu kan di zaman itu mana ada kepala daerah atau politisi yang ngomong gitu. Semua politisi pengen jual kecap yang paling paten ya kan. Ya gue yang paling pinter, gue yang paling bisa menyelesaikan masalah lo kan. Pak Jokowi enggak, ya saya dukung rakyat maunya apa ya saya turutin, saya nggak punya mau gitu kan. Trying to humble gitu. Dan ya Pak Jokowi secara marketing politik ya ini terlepas lu dukung atau enggak Pak Jokowi dari sisi yang lain, tapi secara marketing politik itu langkah yang jenius menurut gua gitu. Belusukan, ketemu sama rakyat, dan ketika lu ketemu sama rakyat gitu ya, ketemu sama masyarakat, itu banyak peristiwa-peristiwa yang pasti nggak terduga, yang lebih genuine dan lebih menarik untuk gambar dibanding lu create sesuatu secara digital atau acara seremoni belaka gitu-gitu. Jadi banyak kejutan yang mungkin aja di antara 4 jam 5 jam lu ketemu rakyat, ada 10 menit 20 menit
momen-momen yang bisa diabadikan dan bagus sekali untuk gambar di digital. Oke, kalau kita ngomongin sosial media dan politik, nah menurut lu gimana nih peran sosial media dalam membentuk pola politisi-politisi kita di Indonesia? Ya menurut gue sih sosial media tuh jadi instrumen yang sangat penting ya bagi para politisi sekarang, apalagi sekarang penetrasi digital kita udah semakin lama semakin tinggi. Menurut gue nggak bisa seorang politisi atau orang yang pengen berkompetisi di politik itu mengabaikan sosial media. Tapi apakah sosial media tanpa lu urus grassroots lapangan dan elektoral di lapangan itu misalnya lu mengabaikan kondisi lapangan, mengabaikan kampanye langsung, mengabaikan grassroots campaign, lu hanya mengandalkan pencitraan quote unquote di sosial media, menurut gue itu juga nggak akan berdampak yang terlalu besar gitu ya. Jadi banyak contoh orang-orang yang sudah populer di media, popularitasnya oke banget, tapi di kompetisi baik di pemilu, di pileg ataupun di pilkada juga kalah kan. Agak jarang kita menemukan orang seperti misalnya let's say Mas Uya Kuya atau orang-orang gitu ya misalnya ya, yang atau Bang Pasha gitu-gitu yang udah punya popularitas di media sosial gila, tapi grassroots campaign-nya juga kuat gitu. Nah, sebenarnya memang kita nggak bisa hanya mengandalkan sosial media gitu, Kus. Jadi sosial media itu one thing ya, menjadi bagian yang penting untuk kita tampilkan hasil kinerja, preferensi pikiran kita, apa pikiran kita, apa yang mau kita perjuangkan dan aktivitas kita. Tapi menurut gua resonansi ketemu rakyat, turun langsung ke lapangan, menyapa langsung konstituen, itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya ya. Menurut gue ya. Jadi jangan terlalu fokus di sosial media juga, tapi turun ke lapangan punya dampak, itu akan menimbulkan resonansi yang lebih paten menurut gue. Kalau gue boleh tanya, menurut lo siapa figur yang bisa menyeimbangkan nih antara sosial media dengan kinerja nyatanya? Seperti yang lo bilang. Kalau kepala daerah ya orang kayak Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, Andra Soni di Banten, mungkin Mas Pram gitu ya di Jakarta, itu menurut gue orang yang cukup bisa menyelaraskan antara sirkus sosmednya dengan kehidupan nyatanya ya. Tapi banyak juga politisi-politisi menurut gue yang di luar itu yang juga bisa menyelaraskan antara kemampuan sosmed dengan dampak kebijakan atau kinerja yang langsung dia lakukan di masyarakat ya. Kayak misalnya Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan gitu. Kita tahu sosial medianya aktif sekali, banget, ya. Banyak sekali hal-hal baru dan menyenangkan kita lihat, menghibur kita lihat dari medsosnya beliau. Tapi kan kita lihat juga hasil kinerjanya langsung dampak kan, misalnya stabilitas pangan kita waktu kemarin bulan puasa, inflasi pangannya sangat terukur dan sangat terkendali. Kita tahu beliau juga memimpin salah satu program flagship utamanya Presiden Prabowo, Koperasi Merah Putih. Ini kan hal yang menuntut bukan hanya sosialisasi atau sirkus-sirkus digital, tapi juga dampak nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Misalnya Bu Zita Anjani gitu ya, sebagai utusan khusus Presiden pariwisata. Gue yakin ya beliau itu kan sekarang kalau lihat sosial medianya, kita seneng karena kita bisa tahu tempat-tempat pariwisata yang belum pernah kita bayangkan atau pernah kita lihat sebelumnya. Dan itu di Indonesia. Karena beliau tugasnya sebagai brand ambassador, campaigner, keindahan pariwisata Indonesia. Wonderful Indonesia, itu salah satu wajahnya adalah Bu Zita. Dan gue yakin tuh misalnya ketika beliau datang ke satu tempat dan kita tahu beliau punya punya dampak sosial media atau exposure sosial media yang juga nggak kecil, pasti itu punya dampak, Gus. Kalau lu ke pantai, misalnya gue baru tahu ada pantai bagus banget di Lampung Selatan, gara-gara waktu itu Bu Zita ke situ kan,
nyata ada ya pantai sebagus ini, resort kayak di Bali, ada beach clubnya macem-macem, itu ternyata di Lampung. Di Lampung. Jadi gue nggak perlu jauh-jauh dong ke Bali kayak gitu-gitu ya. Oh, dan akhirnya gue yakin kalau itu terus dilakukan, itu pasti punya dampak bagi tempat-tempat wisata, baik hotelnya, baik turismenya, baik UMKM-nya, travelnya, akomodasinya, itu yang terdampak dari promosi sosial media seperti itu. Jadi ini contoh menurut gua orang yang bisa menggabungkan antara antara kerja nyata dan juga quote unquote sirkus di sosial media. Oke. Gitu Nah itu lah. kan tadi kalau yang bisa menyelaraskan. Kira-kira ada nggak nih public figure atau tokoh politik yang dia cuman omong-omong doang di sosial media Gua nggak mau tapi sebut kerja nyata nama. nggak ada? Gua nggak mau sebut nama. Ya gini loh, hukuman paling baik ya atau paling nyata dari orang yang cuma omong-omong misalnya, itu adalah hukuman elektoral, Gus. Kalau misalnya lu rame di sosmed, terlihat meriah, terlihat merakyat, terlihat banyak kemana-mana, tapi lu di elektoral lu nggak didukung oleh konstituen, nggak dipilih, yaitu adalah ganjaran yang paling real lah menurut gua di masa demokrasi langsung seperti sekarang bagi orang-orang yang hanya mementingkan citra tapi miskin realisasi dan tindakan nyata. Gitu. Oke. Nah, kalau gue sih udah yakin lo tuh bisa membedakan mana yang gimmick, mana yang kerja nyata, udah bisa deh membedakan semua itu. Nah, tapi kalau lo boleh kasih nasihat kepada teman-teman kita di luar sana yang nonton video ini, kira-kira gimana caranya untuk bisa membedakan tokoh politik atau kepala daerah atau public figure yang dia itu ya bekerja secara nyata ketimbang cuman omong-omong doang? Menurut gue dampak dari kebijakan atau dampak dari turun langsung, dampak dari belusukan apa yang dia lakukan di sosial media atau di media konvensional yang kita lihat. Misalnya ketika satu orang pergi kayak misalnya tadi satu orang pergi ke satu kepala daerah pergi sidak jembatan rusak gitu, satu daerah itu akan wah hebat bisa lihat marah-marahin lurahnya, marah-marahin dinas PU-nya gitu kan, ada sirkusnya kan, wah kepala daerahnya nyebrang di jembatan Indiana Jones gitu misalnya ya itu akan jadi sia-sia dan akan jadi omon-omon kalau setelah dia datang ke tempat itu bikin sirkus di tempat itu nggak punya dampak ke masyarakat. Tempat yang ada, nggak, jembatannya nggak jadi lebih bagus, jalannya mungkin nggak diperbaiki, ya itu akan jadi omon-omon. Jadi sebenarnya penting banget untuk kita melihat update atau follow up dari apa yang sudah mereka janjikan, tunjukkan dan sirkuskan di sosial media. Gitu. Sebenarnya itu sih kepada untuk konstituen, untuk masyarakat jadi pemilih yang cerdas dan pemilih yang kritis adalah oke, silakan lu nikmatin sirkus politik para politisi yang menyenangkan dan menghibur di sosial media, tapi jangan lupa lu harus follow up, lu harus ikuti, lu harus tagih lagi semua janji-janji dan semua hal-hal yang diputuskan atau dijanjikan di sosial media yang dimana yang peristiwa-peristiwa itu lu udah lihat dan lu udah saksikan dan lu terhibur oleh sirkus itu. Iya, oke. Nah memang gue sendiri sebagai anak muda kadang suka masih bingung nih ngelihat sajian-sajian konten-konten dari para politisi-politisi kita. Nah kadang memang kita tuh susah sekali membedakan nih mana yang kerja nyata sama yang cuman gimmick semata. Gitu. Benar. Jadi menurut gue itu aja sih, Gus. Jadi kalau kita lihat hasilnya nyata apa enggak setelah sekian lama gitu ya. Lu janjiin A, lu bikin sirkus apa, marah-marahin. Misalnya gini, lu marah-marahin petugas kelurahan karena banyak antrian gitu. Misalnya ya, banyak antrian atau pelayanan publiknya nggak prima. Lu marah-marah nih, sirkus dong. Wah seru nih ngeliatnya nih. Kepala daerah marah-marahin birokrat gitu kan, petugas kelurahan, KTP, pengurusan BPJS misalnya apa. Tapi kalau
2 hari kemudian, 3 hari kemudian, seminggu kemudian, masyarakat masih tetap ngelihat dan merasakan pelayanan yang seburuk yang apa yang ketika dia marah-marah, yaitu lu omong-omong aja. Gitu sih. Oke. Gampang aja, Gus. Oke. Thank you Mas Budi. Gus. Kamsya udah diundang, senang banget. Pokoknya terusin dan canggih nih, minimal lu look and feel udah bagus gitu ya. Tinggal sirkus ya. Oke, harus belajar sirkus juga nih. Tapi terakhir kita ada games yang harus lo jawab nih. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat. Oke. Udah ready? Udah dong. Kopi apa teh? Kopi. Podcaster atau presenter? Podcaster. Jokowi atau Prabowo? Jokowi atau Prabowo? Prabowo kayak lebih oke. Prabowo atau Megawati? Oh, Prabowo kayak lebih oke. Legislatif atau eksekutif? Kayak eksekutif bisa punya dampak langsung ya. Gitu ya. Kayaknya ya. Gue belum pernah dua-duanya sih, tapi harusnya sih gitu. Kira-kira mau ngincar kursi menteri yang mana nih? Gue pengen jadi host Amanat Institute kalau bayarannya ada dan lo boleh jadi mitra lo di sini, Kus. Kayaknya lebih menyenangkan itu. Ketemu orang tuh asik loh. Belajar dari orang, ngobrol sama orang baru. Lu bayang gak lu tiap hari ketemu narasumber kayak gini, kayak macem-macem yang nanti lu undang, lu kayak sekolah di S2 setiap hari dari orang-orang yang udah canggih, Bos. Ini pinter banget nih kelasnya. Iya, makanya lu beruntung, Kus. Lu lebih beruntung dari orang-orang yang keluar uang banyak untuk jadi kepala daerah atau jadi anggota legislatif. Gitu. Jadi beruntung lah. Thank you. Oke, thank you Mas Budi. Terima kasih. Demikian podcast kita hari ini dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Amanat Institute. Terus jangan lupa juga di subscribe akun YouTube-nya Amanat Institute. Dan next kita bakal ngundang pemateri baru yang tentunya akan memberikan pembahasan-pembahasan yang baik. Jangan lupa tonton lagi di podcastnya Amanat Institute. See you.